Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uiwats kembali hadir di tengah-tengah kita pada sore ini. Di tengah-tengah kita ini telah hadir abang kita, saudara kita yang kita hormati, kita cintai, senior dari Uiwats. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat, katanya sakit. Iya bang, ini masih pakai. Aduh, udah segera sembuh aja. Amin, supaya amin. Bisa berjuang lebih mantap lagi. Mantap. Amin, bang. Siap, tetap semangat kita bang. Berdoa ya. Begini bang, hari-hari ini sebulan 2 bulan terakhir rame sekali dibicarakan tentang ijazah palsu. Kembali lagi menggiat, luar biasa ini. Dari Jokowi maksudnya. Ijazah palsu Jokowi lah pastinya ya kan. Nah hari ini bang, ada satu yang saya mau tanyakan kepada abang. Saya dengar abang lama kenal dengan Pak D. Jokowi ini. Lalu bagaimana tanggapan abang mengenai ijazah palsu beliau yang abang kenal sekian lama? Beliau dari belum jadi wali kota. Saya dengarnya ceritanya seperti itu. Silakan bang. Mikirnya gampang kok ya. Saya nggak ngomong kenalnya dulu lah, sekilas yang sekarang aja. Kalau kita mau melihat seseorang benar nggak benar, bohong nggak bohong, apa segala, adalah track record yang terkait dengan itu. Pak Jokowi itu daftar bohongnya sangat jelas dan banyak. Yang justru lebih menarik buat saya kebetulan belajar mengenai itu ya. Itu belajar bagaimana pola pikir, ya, mindset dia, kualitas dari hati nurani Yesus kami itu menggambarkan apa? Saya tidak pernah sekalipun mendengar dia ngomong, mohon maaf saya keliru mengenai ini. Sama sekali nggak ada. Jadi kalau ngomong mobil SMK itu resmi di media TV. Ada nggak omongan minta maaf? Nggak ada. Jadi buat dia bohong itu, berbohong itu sudah bagian dari mindset, dari pola pikir, dan sudah menjadi bagian dari keyakinan dia. Buat dia bohong itu bukan hal yang memalukan. Jadi kalau soal ijazah palsu bohong buat dia biasa. Lah kok kita ngeributin, bener gak bisa? Udah yang ngomong tukang bohong nggak gampang. Jadi ngeceknya nggak usah repot-repot lah ya. Kalau ngomong orang yang tukang bohong, data bohongnya banyak, tidak pernah minta maaf dan diributkan di sini, udah gampang lah. Itu satu. Nah kedua yang saya kenal. Dulu tahun 0, Jokowi ini saya kenal. Orangnya interpersonal, hubungan interpersonalnya sangat luar biasa. Saya sempat jatuh hati nih, orang baik bener, jujur ini nih. Tapi setelah saya mulai bantu dan berinteraksi, saya angkat ke atas. Saya menemukan ada indikasi yang begitu kuat dan jelas. Orang ini nggak bisa dipegang mulutnya. Ada janji yang dilanggar. Ngomong personal dengan saya. Waktu menjabat jadi gubernur bang? Sebelum waktu wali kota Solo. Iya, waktu dia ditarik dari Solo kemari ada omongan Pak Mat, saya bilang saya bantu Anda. Kalau ada duit Pak Mat, nggak usah. Kalau soal ginian saya yang cari, saya bantu. Saya cuma minta satu, tolong Anda kalau jadi gubernur DKI, tolong Anda jujur dan jabat minimal 1 periode sampai selesai. Janji. Wah DKI itu korupsi lah, disebut nama gubernur itu kalau punya rumah 70 sekian ini. Ya justru itulah saya bilang. Hebat ngomongnya. Luar biasa. Saya sampai bilang Anda tanggung jawab. Apa yang terjadi? Baru berapa bulan dia langgar omongan. Maksud saya kalau dia mau berubah, ada namanya norma-norma etika, keyakinan, sopan santun, ngomong dong ke saya dulu. Pak, saya berubah gini karena pengen jadi presiden, pulang. Silakan, tapi nggak lompat begitu aja. Ini orang nggak bisa dipegang. Sebelumnya diwawancari juga kan? Ini orang nggak bisa dipegang. Sama TV kan pada tukang saat itu tepu, udah benar. Jadi kalau seorang ributnya jasa, udahlah buat dia bohong tuh biasa. Kedua, bohong itu sudah bagian dari perilaku, nilai-nilai hidup dia. Jangan diributin lagi. Masih dibahas jasa begini. Kalau ini orang yang kita belum tahu dia bohong nggak bohong, dia bohong. Dia nggak pintar, lihai ya. Cuman saya beritahu hatinya kecil. Hatinya kecil tahu saya. Nyalinya nggak ada bang? Nyalinya aduh lihai. Lihai aja. Tapi interpersonal luar biasa. Orang kan kejeblos, kagum, senang karena hubungan interpersonal baik, betul saja kejeblos.
Apalagi yang lain yang nggak kenal deket dia. Betul. Jadi udah paham lah ya. Jadi kalau mau dia tukang bohong selesai. Dari susun daftar bohongnya di media sosial. Kita akan tidak lagi akan mengimport ini nih 2 bulan sekian lain ngomongnya. Itu di medsos banyak benar. Ada nggak omongan dia? Saya mohon maaf saya keliru. Nggak ada. Jadi buat dia kembali saya ingatkan, orang ini adalah orang yang mentalitas, mindset, nilai-nilai hidupnya, ketidakjujuran atau kebohong dengan berbohong itu bukan suatu yang jelek, suatu yang memalukan, itu biasa-biasa saja. Buat dia biasa-biasa. Buat dia biasa. Nah yang biasa berbohong apa? Ngejelekin orang segala macam berbohong. Cuman PKI. PKI gaya baru. Saya ditanya, apa dasar Anda bilang itu Jokowi? Bang, yang Jokowi ya, Jokowi PKI gaya baru. Kepres yang dikeluarkan, kalau nggak salah bulan Januari nomor berapa 8 apa yang mengatakan dalam G30S tahun 65 PKI adalah korban. Kok sempat ngeluarin Kepres itu? Satu. Kedua, pernah nggak ada yang ngomong PKI itu bla 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 yang dia PKI merusak ini? Nggak pernah ada. Jadi kalau dibilang dia hebat approach-nya, tapi yang itu ternyata ada kelompok PKI baru di belakangnya dia ada. Pasti ada. Nggak muncul, udah lah, saya paham betul lah. Satu hal Bang, pertanyaannya mungkin tinggal 3 menit lagi. Iya. Abang kenal lama sama beliau, terus abang pelajari dan menganalisa sendiri. Beliau adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Iya. Kan? Bukti-buktinya ada dan konkret, ya kan? Setelah itu abang melihat dampaknya sekarang ini. Pertanyaannya Bang, satu hal dari teman-teman mewakili Watch Plus di luar sana. Kalau Jokowi ini dipenjarakan, tadi Mas Heru sudah mengatakan tuntutan 6 tahun penjara dengan ijazah palsu. Ya kan? Hutang-hutang yang dijalankan sama Jokowi selama memerintah 2 periode itu mencapai 11.000 triliun. Bahkan terakhir ada yang mengatakan sampai 20.000 triliun termasuk utang luar negerinya. Termasuk utang BUMN-nya. Apakah beliau sanggup membayarkan hutang-hutang itu? Saya nggak ngomong sanggup nggak sanggup. Sekarang pertanyaannya, apa dampak konsekuensi setelah dia menjabat setelah 10 tahun? Prabowo harus bersih-bersih, cuci piring, bebenah. Satu. Dampak buat bangsa dan negara, kok tiba-tiba kita punya utang yang begitu banyak. Dia memang PKI Gaya Baru yang dipasang untuk merusak, menghancurkan, memperlemah negara ini. Dihancurkan karena strategi PKI Gaya Baru cuma 2. Memperlemah, menghancurkan umat Islam, ada 12 macam. Ya. Kedua, memperlemah TNI. Nah yang bikin utang banyak itu memperlemah bangsa ini. Ya, TNI nggak terpuruk semua. Dia acak-acak sama dia. Ini orang nggak bahas, sibuk nih segala udah. Dia tukang bohong tuh, percaya nggak? Kalau Anda nggak percaya tukang bohong, lihat track record dia. Betul. Buat dia berbohong biasa, tidak ada rasa salah, menyesal. Silakan cek, ada nggak dia minta maaf kalau dia bohong? Soal mobil SMK udah nggak bisa ngeles lah. Wah, ngomong begitu menyatukan, udah dipesan, nggak malu, udah dipesan. Wah nanti saudara pesan 2 tahun lagi nih. Iya. Ngomong resmi di depan TV. Bikin malu itu. Bikin malu dan nggak ada malu tuh mukanya tuh. Ya orang Betawi muka gile. Ya mah gampang baca orang. Nah, sekarang berdebat ya, udahlah berhentilah. Nah, para ternak dan pendukungnya silakan dilanjutkan. Orang-orang yang memuja Jokowi, yang melihat kebohongan itu bukan masalah, adalah orang yang punya sistem nilai hidup. Tidak jujur itu tidak apa-apa. Bohong kan tidak jujur ya. Nah itulah kelompok orang-orang yang nilai hidup. Dia ngerti juga enggak life values itu. Prinsip hidup itu nggak ngerti ya. Jokowi main di sana. Betul. Jadi ya silakan ya. Kenapa? Ya PKI Gaya Baru. Jadi ternak Jokowi mau ketemu saya ngomong. Kita ngomong di publik. Siap. Saya tantang Anda. Berkali-kali saya ngomong. Jokowi tenteng kemari. Saya kenal deket dia, saya bawa kok dulu. Iya. Pak Hasim aja pernah geleng-geleng kok. Tahu omongannya apa? Waktu itu Pak Hasim cerita, adiknya Pak Prabowo. Pak Jokowi, terima kasih dong ke Pak Prabowo. Anda kan udah jadi gubernur. Saya tahu betul Pak Prabowo yang ngangkat dia dari Solo sana, izin ke Megawati, ada pembicaraan. Nyautnya apa? Loh kok saya terima kasih? Saya kan tidak pernah minta diangkat jadi gubernur. Coba Anda bayangkan, saya kaget dengernya.
Sehingga saya bilang nggak salah Kita, kalau Bang, saya di lepasin tengah-tengah dia situ aja juga lah. ya, Bang, bagian dari Nah ini pada sistem nilai, prinsip. Kalau orang sudah tidak punya life values, prinsip hidup, pegangan yang benar, yang basisnya ada kejujuran dan lain sebagainya, lupain aja lah. Prinsip life values hidup dia adalah berbohong itu biasa-biasa saja, ngomong ngawur, ngomong ngaco, janji palsu itu bukan kejahatan, ya mau diapain? Jadi ternaknya Jokowi yang bilang debat, silakan, saya kenal dekat. Dia jago personal approach-nya. Tapi kalau ngomong konsep, mari kita bicara. Nggak percaya, ajak, suruh ketemu saya di sini. Paham saya. Baik, Bang. Terima kasih penjelasannya begitu tegas dan lugas. Inilah senior kita. Ya, semoga manfaat lah ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman pemirsa yang nonton UI Watch semua dari Sabang sampai Merauke dan sampai di luar negeri semua. Terima kasih, Bang TB. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita 1.